there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum singkat dengan judul Matematika dan Zakat Menghitung untuk Berbagi. Sebagai mahasiswa pendidikan matematika, tentu kita sudah sangat akrab dengan angka, operasi hitung, dan konsep logika. Namun, tahukah kita bahwa matematika juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan zakat? Zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dimensi matematika yang sangat terukur. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran surat At-Taubah ayat 103. Perintah zakat bukan hanya soal ketaatan tetapi juga soal keadilan sosial, dan disinilah matematika berperan penting. Pertama, mari kita lihat contoh zakat mal. Zakat ini dikenakan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Misalnya, seseorang memiliki tabungan sebesar 100 juta rupiah yang sudah disimpan lebih dari 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dikali 100 juta, yaitu 2.500.000 rupiah. Dengan perhitungan sederhana seperti ini, seseorang bisa melaksanakan kewajiban zakat dengan tepat. Inilah keindahan Islam yang menggunakan perhitungan matematis untuk mengatur urusan dunia dan juga akhirat. Kedua, dalam zakat fitrah bahkan lebih jelas lagi, zakat fitrah dihitung berdasarkan jumlah jiwa dalam satu keluarga dan diwujudkan dengan beras atau makanan pokok sebanyak 2,5 kg per orang. Kalau satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 5 dikali 2,5 kg sebesar 12,5 kg. Sangat sederhana bukan? Tapi bayangkan jika seluruh umat Islam melaksanakannya dengan penuh kesadaran, betapa banyaknya saudara-saudara kita yang terbantu menjelang hari raya. Ketiga, zakat melatih kita logika keadilan. Matematika mengajarkan tentang proporsi dan zakat mengajarkan pembagian yang adil. Keduanya bertemu dalam praktik nyata, bukan sekadar angka, tapi sebagai jalan untuk berbagi dan membersihkan harta. Zakat juga menjadi pelajaran bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga ada hak orang lain di dalamnya, seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Sahabat sekalian, dari sini kita belajar bahwa matematika bukan hanya pelajaran di kelas, tapi juga alat untuk mengukur keberkahan. Semakin kita memahami zakat, semakin kita sadar bahwa ilmu hitung bisa menjadi jalan menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menggunakan ilmu termasuk matematika untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyebar manfaat dan terus belajar untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.